PC-nya yaitu bernilai 100 hingga 105. Di sini saya akan mencoba mengambil beberapa PC. Lalu di sini terdapat dua switch. Kemudian kita hubungkan komputer 123 ke dalam switch 0. Menggunakan kabel copper straight through. Sini saya masukkan ke dalam soket fast Ethernet 01. Ini 2. Dan yang ini 3. Untuk yang sisi kanan demikian pula. Tuh. Ini 3. Kemudian saya hubungkan switch 0 dengan switch 1 menggunakan kabel twisted. Sini saya taruh di bagian gigabit. Kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasi IP yang ada pada PC 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk mengonfigurasinya, kita buka dengan double klik, kemudian kita pilih ke desktop, lalu IP configuration. Di sini untuk IP-nya yaitu 192 bla bla bla. Kita coba atur. Untuk PC 1 sendiri saya akan beli dengan RI 101. Untuk subnetnya kita bikin default yaitu 255.255.255.0. Kemudian untuk default gateway-nya kita kosongkan. Kita atur juga untuk yang PC 2. Oke. 192.168 192.168.10.102. Untuk IP-nya sendiri seharusnya tidak sama, tidak apa-apa. Pastikan untuk IPv protokolnya tidak sama antara satu PC dan PC lain. Di sini kita dapat lihat, di sini saya setting ke 192, 168, 106, 105, 104, 101, 102, dan 103. Nah, di sini saya akan mencoba melakukan ping. Sini sudah jalan ya. Saya akan coba melakukan ping PC 1 menuju ping ke PC lainnya. 102.
dapat dilihat kita mendapat balasan dari PC tersebut. Nah, kita lakukan ke ping 103 4 dan lakukan 105 dan 106. Dapat dilihat di sini bahwa percobaan atau topologi kita berhasil dengan kita mengebing PC lain dan mendapat balasan, maka dapat dikatakan sudah terhubung. Selanjutnya kita akan mengembangkan jaringan ini menjadi topologi jaringan 2 perkembangan PT ABC, yang dimana PT ABC memiliki 3 bagian, marketing, akuntansi, dan engineering. Tiap bagian memiliki nomor networknya sendiri. Ada 3 lantai untuk tiap bagian. Jadi ada 3 switch. Tiap bagian memiliki nomor networknya sendiri. Di sini lantai 1 memiliki nomor networknya 10, 10, 20, dan 30. Masing-masing bagian dapat saling mengeping bagian yang berbeda. Jadi di sini untuk default gateway-nya marketing segini. Dan ini. Oke. Sekarang kita akan mencoba setting untuk bagian switch-nya dahulu, kemudian baru kita lakukan ke bagian router. Di sini kita akan save dulu ini, kita akan membuat file baru saja. Kita coba percobaan 1. Oke, di sini sudah melakukan save, kita akan membuat sebuah new. Yes. Oke, di sini kita akan membuat skema baru. Itu kita akan menggunakan end-device PC. Jumlahnya 2, 2, 2, 6 buah. Seperti lihat di sini, kita udah punya 6 buah PC dengan disambungkan ke switch terlebih dahulu. Di sini kita akan bagian switch 1, 2, 3. Kemudian switch ini digabungkan menjadi satu di dalam buah router. Kita ke bagian router. Oke, untuk yang pertama kita biar enak, kita taruh gini aja, yang 0 di atas. Kita lakukan konfigurasi seperti tadi, tapi kita coba sambungkan terlebih dahulu. Oh, sorry. Yang itu, oh, oke, untuk sekarang kita sudah menyambungkannya ke dalam switch, dan kemudian switch ini disambungkan ke dalam sebuah router. Kita coba masukkannya ke dalam gigabit ya, supaya bagus. Masukkan ke, wah di sini cuma 2 nih. Oh pas 3 slot. Kalau setupnya nanti dulu. Ini genap 0, 02, 01. Oh ini kita balik aja ya supaya gampang. Kita bikin yang ini 1,
kemudian yang ini jadi 2. Nah, sekarang kita udah menyambungkan level. Jadi kita sekarang menyeting level. Di sini sudah dikatakan bahwa untuk ada 3 lantai, untuk lantai pertama atau lantai 1 marketing berisi 10 100. Nah, kita atur di bagian ini konfig seperti yang tadi kita lakukan 92.168.10.100. Di sini sebenarnya tidak harus 10 ya, bisa kita atur. Yang penting default gitu ya. Di sini adalah 192.168.10.1. Kemudian yang ini lanjut kita bisa lihat di sini si 2 kita lanjut stop configuration 92.168.20.101 100 di sini. Terus kita mulai dari yang 400. Untuk default gateway-nya berarti kita 168.20.1. 168.20.101 default 192.168.21. Kemudian kita lanjut ke level 3 atau lantai 3 192.168.30.100 default 192.168.30.1. lanjut 192.168.30.101 192.168.10.30.1. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan instruksi yaitu mengeping satu atau internal atau bagian. Jadi kita ngeping ini aja, dan ini aja. Jadi kita dapat dilihat di sini kita tidak dapat mengeping ini karena sini belum kita atur literally. Nah, kita ngeping satu jaringan itu misalnya satu level ya 92, 168, 10, 101. Harusnya mengembalikan ya karena kita sudah menyambungkan dan melakukannya di gateway yang sama. Kemudian kita akan menyeting router. Nah ya gagal karena emang karena emang belum di setting gateway-nya. Ibaratnya pintunya belum di setting. Titik 30.1. Sini harusnya timeout. Ya timeout. Kita sekarang coba untuk mengeset routernya. Nah di sini kita dapat melakukan inisial dimana kita bisa menggunakan yes no dengan kita mungkin sekarang kita lakukan no aja supaya kita tidak mengeset password dan segala macam. Oke, di sini kita langsung melakukan sebuah config. Kita nyalakan. Nah, kita udah masuk ke dalam enable mode dan kita langsung ke config. Di dalam bagian config kita akan mencoba mengkonfigurasi IP dan netmask. Dimana untuk marketing itu gigabit 0, akuntansi gigabit 1, engineer gigabit 2. Sekarang kita coba memasukkan interface gigabit 0. Jadi dengan cara interface gigabit 0/0. Ini kita akan mengkonfigurasi interface dari gigabit 0. Dimana di dalam gigabit 0 ini kita akan melakukan setting IP address dengan cara mengetikkan IP address 92.168.10.1. Jadi di sini kita akan melakukan gateway dan menuju ke switch 255. Oh ya, kita taruh masknya juga jangan lupa. Oke,
Setelah kita melakukan interface dari kita memasukkan IP-nya, kita lakukan no shutdown. Relog, restart. Sini kita udah melakukan change start to up, kita udah nyalakan kembali. Kita tunggu. Seharusnya kita kalau lihat di physical di config-nya sini seharusnya ini udah terganti. Nah, jadi ini udah berhasil ya. Nah, kita juga dapat manual sebenarnya. Cuman kita akan mencoba menggunakan command line interface. Kita akan coba melihat ya, yang berjalan. Oh maaf, kita keluar dulu ya. Kita bisa ya. Nah, kita keluar dulu, terus kita lakukan sauran. Di sini ada hostname router, IP7. Nah, ini. Kita coba sauran ya. Ini ya. Sauran, bla bla bla, hostname router. No timestamp karena kita tidak melakukan inisiasi di awal tadi. Sini coba kita lihat sama. Ctrl Z. Sauran. Oh. Nah, di sini ada interface-nya udah kita setting duplex, yaitu bolak-balik duplex. Kalau single flag ya itu cuman apa ya, bergantian lah. Di sini kita coba lakukan hal yang sama untuk yang interface 01. Oke, 01. Kemudian kita lakukan IP address 92.20.1.255.255.0. No shutdown. Kalau kita cek di bagian ini seharusnya sudah terganti. Nah, sekarang kita coba menggunakan GUI-nya ya. Nyeting menggunakan GUI, apakah sama hasilnya? Ya, sama. Dan ini lebih cepat. Kita coba masukkan. Oke, di sini kita udah mengkonfig ya. Kita show dulu di sini, teman-teman. Kita show run. Kita lihat, kita enter. Nah, ini sudah diatur ya. Atur sama 31 dan 1 dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan melakukan ping ke gateway dari PC berbeda level gitu ya. Kita akan coba melakukan ping antar network. Sekarang ping antar PC yang tidak berdasarkan secret network itu bisa gitu ya. Nah, kita udah melakukannya menggunakan router. Kita akan keluar dari router ya. Kita tutup. Nah, kita akan coba ping PC 0 ke PC 5. PC 5 itu 30.101. Kita coba ping 192.168.130.101. Nah, di sini udah berhasil ya, kita bisa lihat kita berhasil melakukan ping terhadap PC yang lain, beda level. Coba kita ke PC yang nah, di sini udah berubah yang warna merah jadi hijau. Nah, itu dong. Oke, ini adalah percobaan kedua. Kita melakukan konfigurasi per levelnya.
Selanjutnya kita akan masuk ke percobaan ketiga, yaitu tanpa VLAN. Nah, untuk melanjutkan kita akan coba save dulu percobaan. Nah, kita sudah melakukan saving di sini. Nah, dengan melakukan kita akan melakukannya itu gini. Jadi setiap level itu memiliki 3 bagian yang berbeda gitu. Di setiap lantai maksudnya itu ada bagian yang berbeda kayak gini. Marketing, akuntansi, engineer itu juga ada di lantai 1, ada di lantai 2, ada di lantai 3. Nah, bagaimana caranya supaya 100 ini bisa mengakses ke lantai yang lain? Nah, buat di paket browser bla bla bla, perhatikan bahwa satu switch memiliki 3 nomor network yang berbeda. Terjadi perpindahan PC dalam satu switch, ping dari satu PC ke PC lain yang berada pada bagian yang sama. PC 2 mengeping sesama bagian marketing yang telah berpindah lantai. Oke. Jadi kalau saat mengeping ini dia mengatakan timeout. Mengeping gateway-nya juga timeout. PC 2 mengeping gateway-nya. Jadi PC 0 mana? PC 0 ini mengeping gateway. PC 2 Misalnya PC 2. Gimana supaya saya bisa mengeping teman-temannya dan mengeping gateway-nya? Kita akan menerapkan VLAN di sini. VLAN 10 untuk marketing, VLAN 20 untuk akuntansi, VLAN 30 untuk engineer. Jadi, untuk membuat VLAN Anda coba 4. Oh, ternyata di sini kita tanpa VLAN dulu ya. Nah, kita coba konfigurasi jaringan tanpa VLAN. Nah, di sini kita udah save, kita bikin new baru. 312 yes. Nah, kita akan mencoba mengkonfigurasinya lagi. Tapi yang pertama ini kita menggunakan VLAN. Nah, kita urutkan aja di sini. Oke, setelah itu kita lakukan taruh switch 24.960. Kita samakan saja ya, supaya tidak terjadi perbedaan. 2901. Kok router? Maaf, salah. Switch saya switch 9. Oke, benar ini taruh di 2. Oke, kemudian kita lakukannya sambungkan ke dalam router 0. Sini. Jadi di sini kita bisa lihat sungguh ini ya. Apa-apa. Kita coba sekarang sambungkan terlebih dahulu.
Dan kita gabungkan kita ada punya 3 konfigurasi ya, seperti pada modul. Nah, untuk yang pertama kita bikin dia 10, 20, 30 begitu. Kita langsung aja lanjut. Seperti ini. Setahu saya bisa dari sini. Oh, salah. Maaf. Karena situ tahu punya sejak seluruh 268.10.1 untuk yang ini dua terus 1. Dan lanjut untuk yang marketing, engineering dan engineer akuntansi, sorry. Kita yang kedua ini akuntansi dulu. Kemudian kita yang level 3 engineering. Satu, dan yang terakhir 102. Oh, salah. 100, 101, 102. Oke, sini kita udah menghubungkan ya. Dan kita akan mencoba setup ke routernya seperti yang di atas tadi. Kita sini langsung menggunakan GUI-nya aja ya, supaya cepat. Tutup, tunggu. Benar. 6. Oke, udah kita
Kita cek lagi di sini kita melakukan perintah apa. PC2 mengeping sesama bagian marketing yang telah berpindah lantai. Jadi di sini dia PC2 yang ada di lantai 3 mengeping yang ada di lantai 1. Mungkin kita akan contohkan dari misalnya bagian marketing ini. Kita ngeping PC yang ada di bagian lantai lain. Misalnya 101 gini. Oh sorry, ping nanti. Dapat dilihat request time out. Kita coba apalagi di sini. PC2 mengeping sesama bagian marketing yang telah berpindah lantai. Kita coba yang marketing. Si 3 aja. Ping T 192.8.30.101. Oh, ini ngeping diri sendiri. Oh, enggak benar. 100. Seharusnya mengeluarkan timeout. Kemudian PC0 mengeping gateway-nya. Timeout ya. Coba lagi PC0 mengeping gateway-nya. Jadi dia ngeping kalau yang ping di sini kayaknya harusnya bisa ya, karena dia masih dalam satu jaringan gigabitnya. Gateway-nya ada di sini. Harusnya dia bisa. Kalau ingin nggak bisa itu yang ini misalnya di lantai 3 ngeping gateway-nya dia. Harusnya yang ini nggak bisa. Harusnya timeout. Nah, kan? Nah, ini contohnya gitu. Nah, misalnya yang di sini dia bilang PC2 mengeping gateway-nya. Jadi dia itu ngeping gateway dari 10. Misalnya itu kayak misalnya yang 2 ini kan 20, dia ngeping 20 bisa. 30 berarti yang bawah ini ngeping yang ini bisa. Yang 10 ini bisa gitu. Karena kita bisa lihat di sini kan gateway-nya 10, 20, 30, 10, 20, 30. Yang ini 10, 20, 30. Jadi 20, 20, 10, 10, 20, 30. Nah, jadi ini adalah percobaan tanpa menggunakan VLAN. Oke, selanjutnya kita akan coba save dahulu. Kita coba 3 tanpa VLAN. Nah, kita coba mendalami dulu apa itu VLAN ya. Bagaimana supaya tiap-tiap bla bla ketika akan menerapkan VLAN di sini. Sekarang kita akan mencoba menggunakan VLAN. Jadi untuk VLAN 10 itu marketing ya. VLAN 20 akuntansi dan VLAN 30 adalah engineering. Untuk membuat VLAN Anda tidak memerlukan router. Nah, asalkan Anda tidak membutuhkan mengeping VLAN yang berbeda. Jadi kalau VLAN yang ini ingin ngeping VLAN 20 itu nggak perlu router gitu. Tapi ini nanti bakalan terhubung dengan VLAN 0, VLAN 10 dan sebagainya. Untuk mengkonfigurasinya sendiri, kita coba setting nomor dan nama VLAN di switch 0, 1, dan 3. VLAN 10 marketing, bla bla bla. Oke, kita akan coba bikin klonan dari ya. Kita bikin copy di sini, kita rename. Kita tidak mengkonfigurasi ulang ya dengan VLAN 4. Oke, akan open ini. Nah, di sini yang konfigurasi yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita akan coba menghilangkan router ini. Dilihat. Kita hubungkan setiap switch ini. Sini apakah harus di sini cuma pakai Ethernet aja ya. Gabungkan ke 4. Kemudian yang ini 4 di 45 ya, 45 44 44 45.
Nah, di sini kita udah punya konfigurasinya, menyambungkan dengan menggunakan VLAN. Tapi di sini kita belum mengatur VLAN-nya. Nah, kita coba membuka switch 1 di bagian VLAN. Di mana? Cek lagi. Kemudian lakukan setting VLAN di tiap interface switch. Bukan ping bla bla bla. Oh, kita menggunakan CLI aja. Di sini mengikuti modul. Nah, kita udah masuk ke switch config, yaitu config conf T. Kemudian kita langsung masuk ke VLAN 10. Oh, langsung. Di VLAN 10 kita isi dengan namanya yaitu marketing. Kemudian udah gitu aja exit. Oh, begitu ternyata. Kita ke VLAN 20. Name akuntansi. Exit. VLAN 30 name exit. Nah, ini kita setting di switch 1, 2, dan 3. Ini switch 1 ya. Kita lanjut ke switch 2. Enable conf T VLAN 10 name marketing exit VLAN 20 name akuntansi salah VLAN name akuntansi exit VLAN 30 name engineer exit. Dan kita lakukan VLAN yang terakhir, enable config VLAN 10 name marketing exit VLAN 20 name akuntansi. Ya, tulisannya oke, benar. Exit VLAN 30 name engineer exit. Oke, kita sudah melakukannya setting dengan menggunakan VLAN. Sekarang setting VLAN di tiap interface di switch 0, 1, 2. Di interface-nya kita setting. Kita sudah membuat nama ya, VLAN 1. Oke. Switch interface F0, switch port mode access kita 920. Untuk FA atau Ethernet 1, jaringan yang 1, pas Internet 1 kita kasih access ke VLAN 20 sesuai yang udah kita setup tadi levelnya gitu. Oke, langsung aja kita lakukan kembali dari atas. Ini kan 10, 20, 30. Jadi gini, kita masuk ke config, kita interface FA01 kan urut ya itu. Nah, FA01 kita kasih yang namanya switch port mode access. Switch port access VLAN 10 exit. Nah, kita lanjut ke untuk NT2. Oh, 1. Oh iya benar. Ini 01, 02 dan ini adalah 03. 02 access 20 exit 3 akses dengan 30 exit. Lanjut
terus pakai tambah aku switch port mode access switch port akses VLAN 10 ya exit. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir. Kita lanjut yang terakhir yaitu const interface FA01 switch port mode access switch port access VLAN 10 exit 2 20 exit 3 20 exit. Oke, di sini kita udah menyetingnya ya sedemikian rupa seperti yang ada pada modul. Sehingga oh, di sini ada trunk antar switch. Apa nih? Oke, kita coba setting dulu trunk. Kita Google terlebih dahulu apa itu trunk. Trunk dalam jaringan adalah trunk merupakan komisi yang dirancang untuk membawa sinyal bersamaan untuk menyediakan akses jaringan pada 2 titik. Belum, bentar. Kita coba lihat apa itu trunk. Oh, ininya ya antar titiknya. Jadi kita konfigurasi di bagian switch FA03 trunk. Duanya kenapa harus 03 gitu? Apakah di sini berbeda? Nah, kita tidak bisa sama ya ikut ini karena di sini dia menggunakan FA3. Beda lihat. Ini salah 1 2 3. Ini 4 5. Sedangkan di sini dia ini 4, ini 2, ini 1, ini 3 gitu. Jadi maksudnya terang itu tadi jalur per levelnya. Oke. Benar nggak? Benar. Coba ya kita interface-nya yang ini satu interface FA04 karena terang kita ada di 4 switch port mode terang switch I see. Oke. Lanjut ke switch 1. Switch 2 kalau di saya. Ini lihat blocking was not on VLAN node function port type. Oke, kita bikin juga terang di sini. Kita bikin int FA404 switch port mode terang. Sip. Oke, kita berhasil. Kemudian yang paling terakhir terang kali. Kenapa ini ada 2 terang? Oke, dan 05.
Oh, itu yang tengah ya berarti ya. Harusnya yang tengah sih itu. Jadi kita FA 05 ya, di sini ada ini harusnya. Nah, masuk ya. Kita setting di sini switch mode, switch port, mode terang. Oke, hasil. Yang ini baru, nah bener kan? Kita bikin terangnya untuk interface FA0, 4. Switch port, mode terang. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba selanjutnya testing VLAN. Lakukan ping internal dengan satu VLAN. VLAN marketing hanya mengeping marketing, dengan juga akuntansi dan exterior. Sekarang lakukan ping VLAN dari marketing ke VLAN lain. Apakah berhasil gitu? Coba dulu yang misalnya 10 10. Nah, yang satunya nanti 10 20. Tuh, coba kita pakai PC yang ini. Tutup. Coba ping int 92.68.10.102. Berhasil ya. Terus 11 berhasil teman-teman. Jadi yang pertanyaan untuk yang sesama marketing, sesama engineering, sesama akuntansi ini, yang marketing bisa. Coba kita lanjut ke bagian akuntansi. Ping int 192.68.20.101 berhasil. 2 berhasil. Jadi bisa ya. Coba yang ini ping t 192.168.30.102 berhasil. Jadi udah berhasil VLAN-nya, udah berhasil. Dan apakah bisa VLAN marketing ke VLAN lain, misalnya VLAN marketing ke VLAN akuntansi gitu. Ping t 92.68 titik ini 10, kita coba ping 100 yang dimana dia satu switch gitu, tapi nggak bisa karena memang tidak ada router, beda begitu. Jadi untuk percobaan menggunakan VLAN sudah sampai sini saja. Kita save lagi. Lanjut ke bagian 5. Agar antar VLAN bisa saling mengeping, nah ini Anda membutuhkan konsep router on stick. Artinya ada satu interface router yang terkoneksi di switch. Oh, satu aja switchnya. Karena hanya butuh satu interface router, maka disebut router on stick. Oh, di depan gitu ya. Kalau stick tuh kayak bentukannya tuh kayak ya stick gitu ujungnya gitu mungkin. Lakukan langkah konfigurasi routing antar VLAN dengan ROS. Masukkan IP, netmask, dan gateway di tiap PC. Perhatikan bahwa sekarang ada 3 record yang berbeda. Tiap network memiliki gateway sendiri. Setting nomor VLAN dan nama VLAN di switch. Setting akses mode switch, bla bla bla. Setting terang mode di switch. Setting terang mode di switch yang terhubung ke router. Oke. Setting sub interface di router. Ping antar VLAN, mengecek VLAN. Coba langkah 5. Oke, kita langsung menggunakan router ya di sini. Kita akan coba save dulu. Kita save dulu ke bagian 5 antar VLAN. Nah, kita akan tambahkan sebuah router di sini. Kita akan tambahkan router. Di sini pakai merek apa? Oke, sudah banget service. Nah, di router ini kita akan menggunakan satu saja untuk menyambungkan ke yang lain gitu. Kita lihat di sini, kita pasti menggunakan gigabit 0 ke FA5. Jadi kita sambungkan bener ya, FA5 ya. Gigabit 0 ke FA5. Gigabit 0 ke FA5. Sini kita udah nyambungkan ini, dan jangan lupa kita setting ini. Gimana caranya? Nah, kita masuk dulu. Oh, kita bikin dulu terangnya di switch 1. Kita buka dulu jalannya. Istilah bahasa manusianya di FA05. Kita bikin dulu switch port mode terang. Oh, sorry, terang
exit. Kemudian kita udah, lalu kita masuk ke router. Di router kita coba setting di FA0. Oh, FA0. Sorry, di sini Giga 0, Bu. Oke, menarik. Bentar, kita pertanyaan ini apakah gigabit dapat terhubung ke FA? Oh, bisa. Tapi di sini oh tidak. Sub interface ya. Menarik. Oke, coba kita pakai ini ya, fast Ethernet. Ubah dulu. Oh iya ya. Bentar, kita setting ulang ya. Iya ya, lupa saya. Kan emang gigabit doang di situ. Oke, kita setting terangnya udah ya. Kita coba langsung setting di sini menggunakan CLI. What you like no? Enable. Bisa ya, Bentar, cek dulu. 00. Oh, iya di sini nggak ada. Satu, cuman gigabit internet. Oke, coba kita settingnya dengan gigabit internet. Oh maaf, sorry. Coba valid interface. Biasanya apa gigabit internet? Oke, biasanya panjang. Oke, kita coba masuk ke situ, terus kita bikin dia no shutdown dulu. Kemudian kita exit. Dan kita masuk lagi. Gigabit Ethernet 00 titik. Kita masuk ke sub interface. Oke, kita masuk. Kita bikin encapsulation. Kita tutup. Ini pastikan sub if ini udah keluar ya. Encapsulation dot 1q. Ini apa nih? Nah, kita coba cari ya. Encapsulation dot key. The network standard that support. Oh, oke. Jadi bukan nggak paham. Tapi intinya ya standarnya gitu. Ada .1q or 1q. What is the purpose? Nah, support virtual local network. Jadi VLAN-nya pakai .q gitu. 10. Oke, sekarang kita coba IP add 192.168.10.1 255.255.255.0. Oke. Kita udah ya. Kemudian kita 020 apa ya? Aku bingung sama yang ini sih. Oh, oke. Nolnya jadi terang. Kok jadi terang? Kan belum ya? Iya ya, harusnya terang dulu ya. Kan beda ini ya.
Oke. Coba kita setting dulu ya per sub 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 interface ya. Dulu. Q20 address-nya 20 30 kemudian IP nya 30 IP itu jadi 30 exit. Oke, kita udah melakukan ini, tapi kita belum melakukan mode trunk, kan ya. Coba kita interface dulu, kita bit 00 switch port mode trunk, switch port mode trunk. Oh, auto kah? Nah, switch port mode trunk nggak ada ternyata auto, teman-teman. Oke, coba ya, kita ping sekarang. Apakah bisa? Kan tadi nyoba yang apakah bisa? Error? Bisa. Oke, berhasil. Jadi kita ini ternyata udah auto jadi trunk kalau di router gitu. Ini kan level 10, level 1 mengeping level 20 nih. Coba kita ke VLAN 30, apakah bisa? Oke. Coba kita tunggu. 3, 2, 1. Oke, bisa teman-teman. Jadi sekarang kita udah melakukan percobaan 5, yaitu menyambungkan setiap VLAN yang berbeda menggunakan router stick. Nah, berhasil ya. Kita coba lakukan di tiap switch untuk akses show VLAN brief, ID, VLAN name. Untuk trunk, show interface trunk yang berwarna merah adalah perintah yang sangat berguna untuk troubleshooting VLAN. Jadi, misalnya kalau ada error, kita coba menggunakan ini, interface trunk, apakah itu nyala atau enggak gitu. Jadi VLAN brief juga untuk trunk dan akses. Oke, gitu ya. Kita udah berhasil menyambungkan sebagai seluruhnya ya, menggunakan VLAN, tanpa router dan stick router. Nah, kita akan coba yang ngecek VLAN interface di bagian router. Kita coba di sini show VLAN. Kita keluar dulu, Ctrl Z, show VLAN. Jadi sini kita punya VLAN 10, 20 dan 30 dan 102, 1002 dan sebagainya macamnya. Oke, paham. Jadi untuk namanya sendiri yaitu ini dan ini. Nah, kita coba show VLAN brief. Apa bedanya? Satu aktif, portnya 1, 2, 3. Oke. Misalnya kita coba ID VLAN-nya. ID VLAN-nya di sini show VLAN ID 10. 10 itu marketing. Oke. Misalnya kita VLAN name marketing. Oke, sama ya. Coba kita show trunk. Show interface trunk. Nah, di sini nih. Jadi trunk 45 ini ada VLAN 1, 10, 20, 30. Nah, VLAN 1 ini apa? Ini default ya, native VLAN. Kayak penghuni, pribumi ya. Coba ini sekarang. Show interface. Nama interface-nya FA01. Sorry, 4. Switch port. Oke, switch portnya enable. Nah, modnya terang. Jadi kita bisa lihat nih, apakah ini udah terang apa belum. Gitu. Kalau ini harusnya, kalau ada S-nya tuh kayaknya semua ya. Gitu.
semuanya di pisau nih. Lebih ke FA1. Oke, begitu. Baik. Sekian dari saya, Muhammad Riza Muktasib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.